Teman-teman, kalian tahu nggak sih gimana optimalisasi media sosial dalam membangun merek politik dan pengaruhnya terhadap persepsi publik? Yuk kita bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Media sosial memungkinkan politisi untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih kreatif dan menarik. Konten-konten visual berupa video, gambar, dan infografis dapat digunakan untuk menarik perhatian pemilih dan membuat informasi lebih mudah dipahami. Karena berdasarkan data dari statistik pemasaran menunjukkan bahwa konten visual menerima 94% lebih banyak penayangan daripada konten berupa teks saja. Politisi yang menggunakan media sosial secara konsisten dapat menciptakan citra yang lebih menarik dan diingat oleh pemilih. Salah satu hal yang paling memikat di media sosial ini adalah kemampuannya dalam menjangkau generasi muda. Generasi milenial dan Gen Z sangat aktif di media sosial, sehingga menjadi target penting bagi para politisi yang ingin membangun citra dan mencari dukungan di kalangan pemilih muda. Untuk mengoptimalkan media sosial dalam membangun merek politik, ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh politisi. Pertama, kuncinya adalah konsistensi pesan. Politisi harus memastikan pesan yang disampaikan di berbagai platform tersebut harus tetap seragam agar mudah dikenali oleh pemilih. Ketidakkonsistenan dalam pesan dapat membingungkan audiens dan merusak citra merek politik. Kedua, responsivitas dan interaksi sangat penting. Politisi perlu aktif dalam respon komentar, kritik, dan pertanyaan dari masyarakat. Dengan memberikan respon yang cepat dan relevan, menunjukkan bahwa mereka peduli dan mendengarkan suara publik. Selain itu, interaksi yang aktif dapat menciptakan komunitas yang lebih kuat di sekitar merek politik, di mana pemilih merasa lebih terhubung dan memiliki peran dalam diskusi publik. Ketiga, daya tarik merek politik akan meningkat dengan penggunaan konten visual. Konten-konten seperti video pendek, gambar, dan meme yang kreatif dapat lebih mudah menarik perhatian dan dibagikan oleh pengguna. Politisi dapat membuat konten yang menarik tanpa memerlukan anggaran besar dengan menggunakan alat desain grafis yang sederhana. Keempat, penggunaan influencer dan kampanye politik memberikan dampak yang signifikan. Banyaknya pengikut influencer ini akan membantu memperluas jangkauan pesan politik. Kolaborasi dengan influencer yang mempunyai nilai-nilai yang sejalan dengan merek politik dapat meningkatkan kredibilitas dan menarik perhatian audiens yang lebih luas. Politisi bisa menggandeng influencer untuk membahas isu-isu sosial dan politik, yang kemudian menarik perhatian lebih banyak pemilih. Kelima, umpan balik dan analisis data sangat penting dalam mengoptimalkan kampanye politik di media sosial. Dengan memanfaatkan analitik yang tersedia di platform media sosial, politisi dapat memahami perilaku audiens, jenis konten yang paling disukai, dan waktu terbaik untuk memposting. Data ini sangat berguna untuk menyesuaikan strategi kampanye dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Misalnya, jika analisis menunjukkan bahwa konten video lebih banyak dibagikan daripada konten teks, politisi harus memprioritaskan pembuatan video dalam kampanye mereka. Pengaruh media sosial terhadap persepsi publik sangat signifikan. Media sosial memungkinkan penyampaian narasi yang lebih personal dan lebih relatable, sehingga publik dapat merasa lebih terhubung dengan politisi. Cerita dan pengalaman pribadi politisi yang dibagikan di media sosial juga dapat membangun citra positif yang membuat mereka merasa lebih dekat dengan pemilih. Namun, kemungkinan penyebaran informasi salah atau hoaks dapat menjadi tantangan besar. Di era digital ini, berita palsu dapat menyebar dengan sangat cepat di media sosial, sehingga bisa merusak reputasi politisi dalam waktu singkat. Politisi perlu aktif menangani isu ini dengan memberikan informasi secara transparan dan akurat kepada publik. Pemilih yang terpengaruh oleh konten-konten positif yang dibuat politisi cenderung lebih aktif terlibat dalam diskusi politik dan kemungkinan besar memberikan suaranya. Sebaliknya, konten negatif atau kritik yang tersebar di media sosial dapat memengaruhi citra politisi secara signifikan dan membuat pemilih enggan untuk memberikan suaranya. Meskipun media sosial menawarkan peluang besar untuk membangun merek politik, politisi juga harus menyadari risiko yang akan terjadi. Ketidakpastian dalam penggunaan media sosial juga dapat menyebabkan kesalahan yang berpotensi merusak, seperti pernyataan yang tidak tepat atau respon yang tidak sesuai terhadap isu sensitif dapat berakibat fatal bagi citra politik. Pengguna politik sangat penting dalam mempengaruhi persepsi publik dan membangun merek politik.
Dengan memanfaatkan media sosial secara efektif, politisi dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan pemilih, menjangkau audiens yang lebih luas, dan menciptakan citra politik yang menguntungkan dalam konteks pemilihan. Tetapi, untuk mencapai hasil yang optimal, politisi harus tetap waspada terhadap tantangan yang muncul. Oleh karena itu, penggunaan strategi yang tepat, pemahaman mendalam tentang dinamika media sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat akan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun merek politik di era digital ini. Politisi yang ingin berhasil dalam membangun merek politik di media sosial harus tetap memperbarui strategi dan pendekatan mereka sesuai dengan pengembangan teknologi dan perilaku pengguna. Penguasaan media sosial bukan hanya pilihan, tetapi menjadi kebutuhan mutlak bagi politisi yang ingin berhasil dalam upaya membangun citra dan menarik dukungan politik. Melalui pemanfaatan media sosial yang bijak, politisi dapat menciptakan pengaruh yang positif dan berkelanjutan di masyarakat.